Halo semua, perkenalin nama gue Theodor Henok dari Universitas Prasetya Mulia, jurusan S1 Finance and Banking, dan sekarang gue ada di semester 5. Kenapa pilih jurusan S1 Finance and Banking? Sebenarnya simple, karena gue ngelihat saat ini dunia keuangan tuh lagi hype-hype-nya gitu. Semua orang pengen yang namanya investasi dan berburu bagaimana sih cara investasi yang benar dan melakukan valuasi. Makanya gue pilih jurusan S1 Finance and Banking sih, karena hal itu. Kalau pengen masuk ke jurusan S1 Finance and Banking, dua-duanya bisa kok, baik IPA maupun IPS. Ketika ditanya basic skill apa yang harus dimiliki ketika mau masuk jurusan S1 Finance and Banking, pertama kalau menurut aku harus suka dengan hitung-hitungan, karena mau nggak mau kita bakal dikasih banyak soal-soal gitu ya yang berhubungan dengan perhitungan. Kemudian yang kedua, teman-teman harus punya semacam kayak ketertarikan mungkin ya, ketertarikan di dunia investasi gitu. Kayak misalkan teman-teman udah mulai coba main saham atau main reksadana, atau bahkan teman-teman pengen tahu gimana sih cara suatu perusahaan itu bisa menjualkan sahamnya di bursa efek gitu. Jadi perlu ada ketertarikan ke arah sana. Jadinya ketika belajar pun ada rasa ingin tahu. Gitu sih paling. Kalau ditanya di finance belajar apa aja, sebenarnya semester 1 semester 2 tuh lebih ke penyetaraan buat anak-anak IPA yang masuk ke IPS. Jadi juga belajar tentang eh, intro ekonomi gitu ya. Terus belajar juga tentang business mathematics, juga belajar tentang PDA bersama dasar akuntansi, yaitu namanya financial accounting gitu. Jadi semacam lebih ke penyetaraan untuk di awal gitu. Terus kita juga belajar tentang financial management 1 gitu. Jadi kemudian juga capital market. Jadi mulai ada pengenalan tuh dengan dunia investasi itu seperti apa, prosesnya bagaimana, proses perdagangannya, berapa duit yang harus dikeluarkan minimal investasi gitu. Jadi semester 1 semester 2 lebih banyak ke pengenalan. Semester 3 ke semester 4 mulai agak dalam gitu ya, kita ngomongin bisnis secara keseluruhan gitu ya. Jadi di Prasmo juga dibekali dengan bisnis yang kuat gitu ya. Jadi kita belajar tentang operation, kemudian belajar tentang human resource juga, kemudian juga belajar tentang marketing. Terakhir juga kita belajar tentang information system. Jadi ada namanya management information system seperti itu. Kemudian di semester 4-nya itu kita juga belajar mengenai mulai dalam nih tentang finance-nya itu sendiri. Jadi semester 3 semester 4 itu kita belajar tentang ada namanya financial management 2 tuh udah masuk kedua gitu kan. Sama investment juga kita belajar mengenai gimana mulai lebih dalam tentang investasi itu sendiri gitu. Kemudian di semester 5 semester 6 kita mulai belajar yang namanya security analysis, gimana cara memvaluasi suatu emiten. Kemudian kita juga belajar mengenai bankman gitu, bank management, gimana suatu perbankan gitu ya, prosesnya gimana sih produk perbankan, karena memang agak beda gitu sistemnya. Terus semester 7 semester 8 lebih ke udah mulai fokus skripsi sih, jadi udah dipersiapkan untuk fokus ke skripsi seperti itu. Untuk sekarang gue pribadi, menurut gue pelajaran yang paling menarik so far yang gue udah jalanin adalah mungkin investment kali ya, karena tugas akhirnya itu cukup seru kalau menurut gue. Jadi kita semacam menjadi manajer investasi di mana ada 3 pilihan waktu itu tuh. Jadi ada, kalau kita tahu reksadana dia kan ada yang growth, ada yang value, ada yang GARP atau growth at reasonable price gitu. Nah, dosen gua nyuruh kita mengkelompokkan, jadi kita bisa dapat salah satu dari pilihan ini, kemudian kita harus cari emiten-emiten di Bursa Efek Indonesia yang masuk kategori tersebut gitu. Dan menurut gue ini seru, kenapa? Karena pertama ini hal baru, kedua biasa kan kita yang beli ya, bukan kita yang bikin portofolionya gitu. Nah ini kita di posisi dimana kita yang bikin, jadi kayak seru aja sih dan merasakan hal yang berbeda, dan jadi lebih tahu aja gitu kalau misalkan kriteria-kriteria seperti apa yang masuk ke dalam growth, value, sama growth at reasonable price gitu sih. Dan serunya di Prasmo adalah kita nggak cuma belajar teori, tapi juga praktek. Kalau ngomongin tugas-tugas kuliah di jurusan S1 Finance and Banking, kalau menurut gue pribadi ya, sangat seru karena kita dipaksa untuk biasanya bekerja kelompok gitu. Jadi buat temen-temen yang mungkin sukanya kerja sendiri, wah akan dipaksa berat di Prasmo ini untuk kerja kelompok, karena kita banyak, hampir setiap mata kuliah gitu ya pasti ada kerja kelompoknya, dan tugas akhirnya itu pasti kerja kelompok gitu dan presentasi. Jadi menurut gue pribadi
setiap pengalaman, salah satunya tadi sebelumnya gue ceritain tentang investment itu sendiri, itu juga kerja kelompok gitu, dan seru sih. Jadi kita juga selain belajar tentang mata kuliah tersebut, kita juga belajar tentang gimana sih cara masuk ke individu setiap orang, karena kan tiap orang tuh punya semacam kayak apa ya, perasaan yang berbeda-beda gitu kan. Gimana cara kita menyesuaikan, gimana kita bangun chemistry di antara kelompok tersebut biar hasil yang kita ciptakan itu juga bagus. Kalau ditanya belajar tentang pasar modal atau enggak, pastilah ya gitu. Pasti belajar tentang pasar modal, karena gimana kita mau masuk ke dunia investasi kalau kita nggak tahu cara sistem kerjanya gitu. Dan materi ini sendiri udah ada di semester 1 dan semester 2. Jadi udah katam lah gitu, udah menguasai banget lah di semester 1 semester 2 itu sebenarnya. Tapi sementara lanjutannya kita lebih semacam menjadi bagaimana ketika kita ada di dalamnya gitu, gimana kita ketika menjadi broker, manajer investasi, analis seperti itu gitu. Jadi ya pasti perlu tahu dengan pasar modal itu sendiri, dan gak cuma belajar tentang pasar modal di Indonesia gitu ya, karakteristik di Indonesia, tapi kita juga belajar tentang pasar modal di Amerika Serikat gitu. Kalau ditanya gimana hitungannya, ya namanya juga finance lah ya, pasti belajar tentang hitungan, belajar tentang ekonomi gitu ya. Kayak misalkan sekarang itu mungkin bagi sedikit aja gitu. Sekarang kita mengalami ada di posisi pandemi COVID-19 gitu ya. Sebenarnya kan kita bentar lagi kuartal ketiga ini kita resesi dibilang kan. Memang resesi sih gitu. Udah nggak bukan mungkin lagi, udah pasti resesi gitu. Sementara kita nge-reflect di tahun 98 kita juga pernah krisis moneter, kemudian di tahun 2008 kita juga ada kena dampaknya dari Amerika Serikat yang subprime mortgage crisis gitu. Jadi sebenarnya pasti belajar banget tentang masa lalu juga, ekonomi masa lalu, dan kita nggak bisa lepas dengan yang namanya hitungan juga, karena sedikit banyak ya kalau misal kita mau mereflect dari kejadian masa lalu dan melihat ke masa depan, kita butuh yang namanya semacam perhitungan kan gitu. Gimana ketika misalkan let's say kita berubah case gitu ya, perusahaan gitu ke depan harus melakukan apa, pasti kita kan melihat laporan keuangannya dan melakukan perhitungan. Dan apakah susah atau enggak di Prasmul ini, ya menantang sih kalau menurut aku. Bukan susah atau gampang gitu, tapi lebih ke menantang, karena kurikulum yang kita pakai juga berdasarkan CFA atau Certified Financial Analyst. Jadi ini kayak kurikulum yang dipakai di luar juga gitu, jadi udah diakui juga di dunia buat menjadi seorang analis di investment research gitu. Kalau ditanya suka duka, kalau aku pribadi sih banyak kan sukanya ya, karena memang aku suka dengan dunia keuangan, dunia investasi gitu. Kalau suka dukanya ya pasti kalau di Prasmul gitu ya, kalau ditanya jurusan mana yang paling ambis, paling suka belajar gitu, pasti jawabannya S1 Finance and Banking gitu. Tapi kalau aku pribadi menanggapinya kayak nggak begitu sih, karena kayak aku lihat juga teman-teman aku juga masih bisa kok bagi waktu, masih bisa juga pergi ke mall, masih bisa juga santai-santai nonton Netflix gitu ya, chill. Tapi ya memang kalau dilihat dari Prasmul sendiri, memang kita juga salah satu jurusan yang cukup menantang lah, kalau aku bisa bilang, bukan berat, cukup menantang. Kalau ditanya prospek kerjanya tuh sebenarnya banyak banget, karena pasti di semua perusahaan tuh butuh, bahkan di bisnis kecil pun pasti butuh namanya orang finance untuk balik lagi melihat laporan keuangan dan mengambil keputusan apa yang harus dilakukan, apa yang harus kita ambil step langkah berikutnya ke depan, seperti itu. Pasti butuh namanya orang finance. Tapi mungkin di zaman sekarang ini kita juga bisa pasti kerja di bank gitu kan. Orang bank pasti erat hubungannya dengan orang finance gitu ya. Di bank jadi apapun tuh bisa anak finance lah istilahnya. Kemudian juga kalau teman-teman suka dengan sistem keuangan investasi gitu ya, teman-teman juga bisa jadi broker, kemudian bisa jadi investment research juga gitu. Jadi bisa merekomendasikan saham ini harus buy, sell atau hold gitu, itu juga bisa. Kemudian yang lagi berkembang sekarang misalkan kayak fintech gitu, teman-teman juga bisa jadi bagian dari fintech, karena balik lagi fintech tuh nggak lepas dari kita anak finance gitu, karena sangat hubungan erat. Kayak teman-teman pasti sering pakai GoPay, OVO gitu. Kemudian ada juga lagi yang mungkin lebih dalam lagi, misalkan jadi venture capital gitu, itu juga bisa. Kemudian yang terakhir mungkin ya teman-teman bisa juga jadi investment banking gitu. Jadi
kerjanya di bagian sana, misalkan membuat suatu perusahaan itu IPO gitu sih. Bahkan yang terakhir ya, kalau teman-teman punya istilahnya target mulia gitu ya, teman-teman juga bisa jadi semacam menteri keuangan, karena kalian udah dibekali dengan semacam fundamental yang kuat lah di Prasmul ini. Buat teman-teman yang mau masuk jurusan S1 Finance Banking, jangan takut untuk mencoba sih, karena memang seru banget sebenarnya mata kuliahnya gitu. Dan buat teman-teman yang sebenarnya udah masuk gitu ke dunia pasar modal gitu ya, ke saham, ke reksadana, wah wajib sih jurusan S1 Finance Banking, karena pilihan yang sangat tepat buat teman-teman yang pengen ngembangin diri gimana skill untuk berinvestasi yang baik. Gitu sih kalau dari gue sendiri. Buat teman-teman jangan lupa untuk like, comment, subscribe YouTube-nya Seputar Kuliah. Dan buat teman-teman semua yang pengen tahu lebih lanjut mengenai jurusan S1 Finance and Banking atau pengen nanya-nanya gitu ya, terutama di Universitas Prasetya Mulia, boleh banget DM Instagram aku @theodorehenok, TheoDorehnoch. Terima kasih.